Venus hampir sama dengan bumi, 12.000. Lihat bumi, 12.756 km. Matahari 1.300.000. Ada Pollux sampai 12 juta diameternya. Arcturus 35 juta. Aldebaran 61 juta diameternya. Rigel 108 juta. Pistostar 425 juta diameternya. Antares 1,2 miliar. Miochipe 1,4 miliar. Sekarang yang sudah ditemukan matahari terbesar yang ada dalam galaksi Bima Sakti adalah Scuti, 2,3 miliar. Jika dibandingkan dengan bumi, Bapak Ibu, Scuti, nah itu bumi. Seandainya dari bumi ada pesawat tercepat bisa mengelilingi matahari tersebut dengan kecepatan 1000 km per detik. Kalau ada matahari dengan kecepatan 1000 km per jam, Bapak Ibu, maka pesawat tersebut membutuhkan waktu 851 tahun untuk memutari satu putaran itu matahari. Maka di sini menunjukkan tidak ada manusia yang mampu untuk memutari matahari tersebut, karena tidak mungkin manusia bisa sampai 851 tahun. Inilah gambaran Bapak Ibu bahwa alam semesta itu sangat begitu luas. Kita hidup di dunia terus mikirin dunia, bagaimana supaya kebeli tanah, bagaimana supaya bisa membeli lagi rumah, bagaimana supaya bisa ganti mobil dan lain sebagainya. Padahal bumi di hadapan Allah nggak ada apa-apanya. Makanya kenapa Rasulullah SAW menyebutkan kalau kita hidup di dunia menyekolahkan anak agar anak sekolah menjadi pintar, tujuannya dunia, tidak akan pernah mencium wanginya surga. Padahal surga bisa tercium dengan jarak sab'ina khoripan, 70 tahun perjalanan. Tapi saat ini kita di dalam kepala dunia, uang, pekerjaan. Kita bandingkan Bapak Ibu, itu matahari yang tadi kita lihat begitu luas, diameternya sampai 1.392.400. Kita lihat semakin kecil, semakin tidak ada. Ini menunjukkan bahwa ternyata ciptaan Allah itu sangatlah besar. La khalqus samawati wal akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia banyak yang tidak mengetahuinya. Inilah Bapak Ibu, satu galaksi Bima Sakti. Di sanalah kita berada. Bumi tidak kelihatan, matahari tidak kelihatan, apalagi kita manusia. Tapi kadang-kadang kita berlaku sombong, takabur kepada Allah. Mendengar suara azan saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanti saja. Karena kita belum pernah membayangkan seperti apa Allah yang maha besar. Lihat, galaksi Bima Sakti adalah salah satu dari ratusan miliar galaksi yang ada di dunia, yang ada di alam semesta. Jadi ini menunjukkan gambaran kita saat ini sering dibodohin dengan kesenangan dunia. Manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kalau kita bandingkan Bapak Ibu, seandainya ada badai matahari, seandainya bumi tidak dilindungi oleh atmosfer, seandainya bumi kemudian dibenturkan dengan satu benturan batu asteroid, meteor, maka manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Hanya dengan satu benturan meteor, satu benturan asteroid, dengan satu benturan Allah bisa menghancurkan bumi tempat tinggal kita manusia. Inilah Bapak Ibu gambaran bahwa ternyata bumi yang kita saat ini terus pikirkan bagaimana supaya kita bisa makan di sana, supaya kita bisa mendapatkan pekerjaan, supaya kita bisa mendapatkan jabatan. Ketika Allah kemudian membenturkan dengan satu benturan, ada angin puting beliung, manusia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Datang banjir bandang, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Bayangkan kalau kiamat terjadi, gedung-gedung pencakar langit pun akan hancur luluh lantah hanya dengan satu benturan. Inilah yang dipikirkan oleh kebanyakan manusia.
sampai banyak kemudian mendolimi satu sama lain, menyakiti satu sama lain. Jadi Bapak Ibu, inilah dunia yang sampai saat ini kemudian kebanyakan manusia memikirkannya. Maka wajar Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, carilah ilmu bukan untuk mendapatkan kesenangan dunia, karena kesenangan dunia tidak ada apa-apanya. Inilah Bapak Ibu hanya sebagai gambaran bahwa alam semesta itu sangat begitu besar. Nah Bapak Ibu, nanti akan ada orang yang kemudian masuk ke dalam surga yang paling tinggi derajatnya, sehingga waktu itu orang tua ada yang kemudian oleh Allah diangkat ke surga yang paling tinggi, yang kemudian orang tua tersebut akan bertanya kepada Allah, annilaki hadza, ya Allah, dari mana aku mendapatkan surga paling tinggi ini? Jawaban Allah apa? Bistighfari waladika laka, engkau mendapatkan tempat surga yang paling tinggi bersama Rasulullah disebabkan istighfar, permintaan ampunan anak-anakmu yang soleh. Makanya Bapak Ibu, anak adalah perhiasan kehidupan di dunia. Ini sudah dinyatakan di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta, anak adalah perhiasan kehidupan di dunia. Bapak Ibu, ada orang yang bertanya, Ustadz, kenapa dia punya anak, kenapa dia punya harta, tapi dia tidak merasa kesenangan, tidak mendapatkan kesenangan di dunia? Ini bisa jadi karena wal baqiyatus sholihat, akan menjadi kehidupan di dunia itu kalau anak-anak kita soleh, kalau harta kita dititipkan di jalan yang soleh. Makanya Bapak Ibu, ketika saat ini kita memiliki anak, tujuannya adalah agar bisa mengingatkan kepada Allah. Bapak Ibu, saya pernah menyampaikan satu materi di dalam parenting itu, kenapa di dunia anak, Bu, kenapa anak ada cilukba? Pernah nggak Bapak Ibu anak-anak cilukba? Orang Sunda mah cilukba kekok kita teh. Cilukba. Ternyata cilukba itu ada di seluruh dunia. Di Jerman ada kuch-kuchba. Di Jepang ada inai-inaiba. Isinya sama, cilukba kekok eta teh. Pertanyaannya waktu saya baca, oh di seluruh dunia ada cilukba. Pertanyaannya, kenapa cilukba hanya ada pada anak kecil? Tidak ada nenek-nenek jeung aki-aki cilukba. Mak cilukba, aki-aki cilukba terlucu. Bahkan saya waktu ke Mesir tahun 97, di Mesir ada petak umpet. Sugante di Indonesia unggul. Uduk sumput. Orang Mesir anak-anak kecil pak naplok ke tembok. Wahid itnen talatar bahomsa, wahid itnen talatar bahomsa. Kalau orang Sunda mah jiwa lupat mah gitu. Wahid itnen talatar bahomsa, wahid itnen talatar bahomsa. Kholawis, kholawis itu dari kata kholas. Kalau orang Sunda arenggeus can gitu. Kalau ada yang menjawab lesa, belum, maka dia ngitung lagi. Wahid itnen talatar bahomsa, wahid itnen talatar. Kalau sudah tidak ada yang menjawab kholawis, sudah tidak ada yang menjawab, maka dia mencari. Bapak Ibu, siapa yang pernah ngalamin di rumah anak kita ditutupan kepalanya pakai bantal? Mah, cari aku. Bujurna kemana meni? Bapak, cari aku. Digordeng. Bagi orang tua dengan suaranya saja sudah ketahuan eta budak didinya. Tapi kenapa anak melakukan seperti itu? Bapak Ibu, ketika anak, ayah, mama, ibu, bunda, cilukba, ciluk aku asalnya tidak ada, ba menjadi ada. Siapakah yang mengadakan saya? Sahabu jawabannya tuh. Makanya di dalam dunia pendidikan, Bapak Ibu, bagaimana tahapan pendidikan terhadap anak itu bisa dilihat di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 35, 36, 37, 38, 39 sampai ayat 40. Itu surat Ibrahim. Rabbij'alni Rabbana apa?
wajnubni. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini menjadi negeri yang aman. Bapak Ibu tidak akan sukses mendidik putra-putri Bapak Ibu kalau kita berada di satu daerah, di satu negeri, di satu kampung yang tidak aman. Contoh, Bu, saya pernah diundang ngaji di Bandung, jemaah umroh. Dia orang kaya, kayaknya milioner karena rumahnya juga miliaran. Masuk perumahan, satu perumahan tersebut katanya tidak lebih dari 20 sekian lah. Ustadz, perum ini mayoritas orang non muslim. Perum ini yang beragama Islamnya hanya 2 rumah. Rumah saya dengan rumah Pak Haji itu, katanya. Pas saya mau ngaji, si bapaknya manggil anaknya pas ada jalannya. Anaknya pakai celana perempuan, Bu, pakai celana jeans, pakai baju yang rawis-rawis, pakai kerudung karena mau pengajian, tapi kerudungnya anu panjang tapi hanya ngagap nyampai teh. Neng ka dieu, yeuh aya Pak Ustad. Datang ngampirin terus dia salim. Udah selesai. Ustad, anak saya disuruh menutup aurat, susahnya minta ampun. Akhirnya saya sampaikan tentang masalah pendidikan. 3 bulan kemudian saya diundang lagi. Ustadz, bisa ngisi ngaji lagi di rumah saya, tapi rumahnya sudah pindah. Disebutkan alamatnya. Saya datang ke sana, rumahnya dekat dengan masjid. Pas datang lagi si anaknya seperempuan tersebut, yang SMP tersebut, yang perempuan, datang, neng ka dia Pak Ustadz. Alhamdulillah, dia sudah pakai jilbab rapi. Kenapa? Dia berada di kampung mayoritas muslim, di sana ada masjid. Jadi makanya Bapak Ibu, kenapa ketika Nabi Ibrahim jadikan negeri ini menjadi negeri yang aman, tidak akan mungkin sukses. Bapak Ibu, saya punya keluarga atau dari istri saya, itu dia di Banten. Dia ada yang dari Banten ya Pak, Bu? Rip katanya, di dia mah kalau di sini kalau mau jadi jawara harus siap membunuh. Waduh, parah, saya bilang. Kalau tidak berani membunuh, maka kita yang akan ditindas oleh jawara-jawara. Ini menunjukkan ketika kampung halamannya banyak yang pembunuh, maka kita pun akan terbawa. Punya anak, ikutan. Teman saya alumni dari Madura, Ustadz, di sini semua yang hadir cuma ibu-ibu sama anak kecil. Semuanya pergi ke Jakarta, ke Bandung, pengemis, makanya disebut kampung pengemis. Bayangkan Bapak Ibu berada di sana, kita pun akan terkontaminasi. Makanya bagaimana kita bisa sukses mendidik putra putri kita kalau kita berada di sebuah lingkungan di sana aman. Makanya Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu nyekolahin anak di sekolah, sekolahnya bulak-balik ke rumah, rumahnya tidak kondusif, terkontaminasi. Sehingga ketika dimasukin ke asrama, semuanya di asrama, semuanya di pesantren, itulah yang aman. Jam 3 dibangunkan tahajud, subuh ke masjid. Nah, Bapak Ibu, ini yang harus dilakukan oleh kita. Tahapan pertama dalam dunia pendidikan, dalam doa Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya anna budal asnam. Jauhkan ya Allah aku dan keturunanku, anak, cucu, cicit kalau masih ada, dari menyembah berhala. Jadi pendidikan pertama itu jauhi dari menyembah berhala, kenalkan la ilaha illallah. Saat ini anak kita tidak mungkin menyembah berhala, tapi ada yang disembah oleh anak-anak. Apa? Nih, gadget. Anak lebih cinta kepada handphone, anak lebih cinta kepada main PS, anak lebih cinta kepada nonton YouTube dan lain sebagainya ketika ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena di kita anak belum kenal dengan Allah, sudah dikenalkan dengan kesenangan dunia. Makanya Bapak Ibu, anak itu sebagai pengingat kita kepada Allah. Makanya kenapa Mama ciluk, Mbak, Mah aku teh tidak ada, sekarang Mbak jadi ada. Siapa yang mengadakan saya? Allah.
Makanya Bapak Ibu, ketika anak bapak cari aku, mama pilarian abdi, bujurna ke mana-mana, iyo maneh. Nah, banyak orang tua yang tidak paham. Padahal ketika anak melakukan itu menunjukkan bersihnya hati anak-anak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi itu lahir dalam kondisi fitrah, bersih, suci. Makanya Bapak Ibu, tidak ada anak yang pelit, tidak ada anak-anak yang menyembah berhala. Pa'abawahu. Kemudian setelah itu anak tergantung kepada ibu dan bapaknya. Nah, makanya Bapak Ibu, kita mencoba mempersiapkan kader. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa, bagaimana supaya kita memiliki anak sebagai investasi. Surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka. Khalfahum itu diantaranya anak dalam kondisi lemah. Ada yang menyebutkan lemahnya dalam urusan ekonomi, tapi bisa jadi urusannya dengan urusan masalah akidah dan ibadah. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu ketika meninggal kita punya anak dalam kondisi doib, lemah dalam akidah, lemah dalam ibadah, lemah dalam urusan ekonomi dan lain sebagainya. Makanya kita harus mempersiapkan diri. Maka ketika kita mempersiapkan anak-anak kita, kita harus memilih mana lembaga pendidikan yang bisa mencetak kader-kader kita menjadi seorang anak-anak yang pintar, cerdas. Makanya dalam Al-Quran surat At-Taubah, nah ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di tengah-tengahnya ada kalimat palaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Jadi Bapak Ibu punya anak 5, punya anak 4, punya anak 3, harus ada dari anak-anak Bapak Ibu yang tafaqquh fiddin, yang memahami agama. Karena Rasulullah menyebutkan di dalam hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bapak Ibu tidak akan mungkin menyekolahkan putra-putri Bapak Ibu ke pesantren untuk menjadi orang-orang, anak-anak yang soleh, yang paham terhadap agama, kalau Bapak Ibu pun tidak paham terhadap agama. Kenapa? Karena Allah berkehendak kepada seseorang menjadi orang baik. Kalau orang baik tersebut, maka oleh Allah akan dipahamkan terhadap agama. Jadi kalau sekarang ada orang yang susah paham terhadap agama, berarti Allah berkehendak lain. Makanya Bapak Ibu, saya sering mengibaratkan pesantren itu seperti mesin cuci, laundry. Bu pernah ke laundry untuk apa? Mencuci baju. Datang ke laundry, cuciin baju saya, masukin ke mesin cuci. Dari mesin cuci, baju bersih atau tidak? Kemudian ketika sudah dibersihkan, dicuci, berikan sama laundry ke yang punyanya, apa yang terjadi? Kotor lagi. Makanya Bapak Ibu, saya mohon kerjasamanya. Nanti kalau putra putri Bapak Ibu sudah dimasukkan ke pesantren, eta rek dibersihan, rek di laundry. Karena pola pendidikan Bapak Ibu di rumah berbeda-beda. Ke pesantren bagaimana supaya semuanya sama, bersih, paham agama. Makanya Bapak Ibu di pesantren jam 3 dibangunkan, tahajud, qiyamul lail, sholat duha. Bapak Ibu, contohnya ada anak di sini di jadwal piket, bersih-bersih di kelas, di ruangan, di WC. Libur 2 minggu ke rumah, anak teh sudah rubah karena sudah dibersihkan, dicuci, sesapu budak teh gegero. Datang ibunya, datang bapaknya, tumbena sekarang merajin. Hanya dengan mengucapkan kalimat tumben, sinarian si neng rajin, yang sudah bersih dikotorin lagi. Makanya Bapak Ibu, kul khairon au liasmut. Jadi percuma Bapak Ibu sekarang menyekolahkan ke pesantren supaya dibersihkan, supaya dididik, pulang ke rumah dikotori.
Makanya Bapak Ibu di sini harus hati-hati ya, nanti ketika di rumah. Nah, inilah salah satu contohnya dalam film. Ibunya merokok, anaknya merokok. Buang sampah di mana saja, anaknya pun ikut. Buang sampah sembarangan, ibunya marah, anaknya ikut marah. Bapaknya marah, anaknya ikut marah. Ibunya merusak, anaknya ikut merusak. Mamahnya memarahi dede bayinya, kakaknya pun ikut marah. Bapaknya memarahi istrinya, anaknya pun ikut marah sama ibunya. Children see, children do. Apa yang dilihat oleh anak pasti akan dilakukan oleh anak. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang nanti di pesantren di asrama ada anak, pernah Pak Bu dulu gitu, dia selalu mengajak berantem teman-temannya. Pas ditanya ke wali asuhnya kenapa, sama wali asuh sampai bagian pondok sudah tidak mempan Pak, sampai kaca kelas pecah-pecah. Ternyata dia harus berantem garlut orang Sunam sehari 5 kali. Temannya lagi belajar, berantem yuk, itu anaknya ada temannya lagi baca Al-Quran, berantem yuk. Jadi berantem harus 5 kali sehari juga sholat wae. Akhirnya saya panggil, saya coaching, dipanggil ke ruangan, coaching, saya belajar coaching bersama beberapa asatidz di sini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di santri. Saya tanya, kemudian beliau harus menyelesaikan persoalannya, digali, akhirnya dia nangis dan dia menyebutkan kenapa dia ingin memukul teman-temannya, karena dia pernah melihat ayahnya menyiksa ibunya. Terekam. Jadi kehel ka bapak, benci kepada ayah karena ayahnya sudah memukul ibunya, datang ke pesantren sama temannya dilampiaskan. Children see, children do. Makanya Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu di rumah, bapaknya ke masjid, pasti anaknya ke masjid. Ibunya beres sholat maghrib ngaji, anaknya pun akan ngaji. Ibunya nonton Ikatan Cinta, anaknya juga gitu Pak. Jadi children see, children do. Makanya Bapak Ibu masuk ke pesantren, kami bisa mengetahui bagaimana kondisi anak-anak, maka kami pun akan berusaha. Hanya Bapak Ibu tadi jangan sampai setelah anak-anak kemudian dididik oleh kami, nah kemudian Bapak Ibu salah. Karena dalam sebuah puisi fenomenal yang berjudul Children Learn What They Like, disusun oleh Dorothy Lau, ada 19 bait. Di sini saya hanya memberikan contoh satu. Dalam puisi tersebut disebutkan, if children live with criticism, they learn to condemn. Jika anak dididik dengan kritikan, hinaan, hayo we budak tadi salahkeun, terus we, maka berarti anak sedang belajar bagaimana cara menyalahkan. Jang, dek, ari dede meuni hideung ngalaka saha? Kenapa kamu teh cerewet sih? Jadi Bapak Ibu kadang-kadang kita terus, kenapa kamu bodoh? Kenapa kamu? Terus kritik. Disalahkan. Maka Bapak Ibu, yang terjadi putra-putri Bapak Ibu ketika masuk ke kelas, itu yang terjadi tidak ada kepercayaan diri, duduk di belakang, di asrama dibully. Bapak Ibu, anak di pesantren yang sedang dan terjadi di pesantren yang dibully itu kadang-kadang mayoritas 80% karena di rumahnya sering dibully. Cicing mana mah miskin, mana mah bodoh, mana
Maka anak tersebut sering dibully, diem, tidak bisa berbuat apa-apa. Masuk ke pesantren, teman-temannya membuli, diem. Terus saya bilang, mama nggak betah aku dibully di pesantren. Orang tuanya marah, Ustadz kenapa di pesantren ada pembulian? Padahal anak tidak akan mungkin dibully kalau di rumahnya tidak dibully. Dede teh pinter, dede teh hebat, dede teh cerdas, terus di kita dihargai. Nuhun dede pinter, kasep pinter. Masuk ke pesantren ada yang membuli, kamu kayak gini, apa lo? Melawan, Pak, tidak akan dibully. Jadi di sini menunjukkan kalau ada anak sering dibully, bisa jadi anaknya di rumahnya sering dibully. Oleh siapa? Ya tidak tahu, mungkin sama kakaknya, mungkin sama ibunya, mungkin sama ayahnya. Makanya Bapak Ibu, children learn what they like. Anak belajar dari kehidupan. Makanya di dalam Islam, nah ini sudah disampaikan. La yashhar qaumun min qaumin. Terus lanjut. Ucapan orang tua yang sering mengalihkan tanggung jawab. Dari sejak kecil Bapak Ibu, ini kerekam. Anak naik ke kursi, anak naik sepeda, anak lari-lari, kemudian jatuh, kemudian kena bangku, kena tembok. Di kita banyak Bapak Ibu orang tua ini di Tasik nih, nggak tahu di tempat Bapak Ibu. Ketika anak kemudian tidak gor Pak, dijedak kena meja, tuh, atau jatuh, puk, nangis. Ada ungkapan orang tua, jep jep jep, pukul ininya. Ada yang begitu Bu? Supaya apa? Ngara repeh? Repeh tuh. Aya nunteu, aya nu repeh. Bapak Ibu, jika kita anak jatuh nggak bisa diam, kedebut jatuh, cep cep, sut, pukul ininya. Oh, itu kerekam. Bener nggak? Pas jatuh lagi kedebut, mama gebugnya. Ibu pukulnya. Anak nggak bisa diem, salah anak. Kedebut, jatuh, nangis sama orang tua. Jep 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 jep, pukul ininya. Kata anak, saya jatuh, saya yang salah. Kata mama, salahkan meja. Maka sudah besar kerekam. Kalau saya salah, salahkan orang lain. Makanya di asrama, tut, manehnya hitut. Kamu ya kentut, bau, padahal dirinya. Makanya di kita sudah jadi pemimpin, sudah jelas salah, tidak mau meminta maaf, menuduh kepada orang lain. Itu pendidikan di kita banyak yang kemudian salah. Kemudian yang berikutnya, mengobrol ancaman. Diancam, diomel. Bu, hati-hati. Kalau kita sering mengancam, mengomel, maka ini yang menyebabkan anak menjadi pembohong. Bu, anak, saya belajar apa yang dipelajari oleh FBI, mendeteksi kebohongan anak-anak. Makanya anak saya Pak, nomor 1, nomor 4, kalau ngobrol dengan saya nggak berani bohong, karena saya belajar bagaimana 3 hari saya seminar mempelajari bagaimana mengetahui dia bohong atau tidak. Karena bahasa itu bukan hanya bahasa verbal, mulut saja. Ada orang tua nanya, Ustadz, kenapa ya anak saya bohong? Ternyata yang menyebabkan anak bohong orang tua. Kenapa? Karena sering mengancam. Awasnya dede, nanti kalau di sekolah jangan jajan es. Kalau nanti jajan es nggak akan dikasih bekal lagi. Anak langsung ke SD, yang lain beli es, dia langsung kata mama jangan. Kalau beli es nanti nggak dikasih jajan lagi. Culang cileng, si mama nggak ada, beli es. Pulang ke rumah, kata ibunya, beli es nggak? Enggak. Jadi yang mendidik bohong siapa? Orang tua. Dengan cara apa? Ancaman. Jadi di sini ngancam, mengomel, dede atau dede, ayahnya mau berangkat dulu, nggak mau sama ayah, nggak mau. Nanti dede dibeliin sama bapak berangkat sebentar saja. Sebentar balik na puting. Ucapan sebentar kepada anak, datangnya besoknya, Pak, anak langsung, oh si bapak besok nggak bohong. Katanya sebentar, tapi lama. Kemudian,
Bapak Ibu, ini yang harus diperhatikan, memberi dukungan pada hal yang salah. Jadi Bapak Ibu tolong mulai saat ini pendekatan kepada anak dirubah. Bapak lagi baca, lagi kerja, lagi ngetik, ibu lagi nyuci, gegeroh, nyetrika. Anak lagi tenang di rumah, main, adik kakaknya tenang. Tiba-tiba anak berantem, bertengkar, ada yang nangis, pekerjaan disimpan, cucian disimpan, langsung datang kepada adik kakak yang sedang berantem. Dede, maka anak berpikir, oh si mama, si bapak merhatikan aku kalau aku melakukan pertengkaran, hal yang negatif. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat ada anak SD merokok, ada anak SMP sudah minum minuman keras, ada anak yang sudah kemudian pacaran, itu menunjukkan dia butuh perhatian. Makanya Bapak Ibu, di rumah dirubah. Anak ketika sedang melakukan kebaikan, pinter dede ya, ku mamah dikasih hadiah, hebat dede nih dikasih hadiah sama bapak. Maka anak berpikir, oh bapak mama merhatikan aku kalau aku melakukan hal positif. Di pesantren rajin menghafal Al-Quran, rajin sholat tahajud. Kenapa? Karena mama sama papa memperhatikan aku. Jadi Bapak Ibu di sini menunjukkan bahwa ternyata ucapan kita kadang-kadang itulah yang kemudian menyebabkan pendidikan anak-anak kita menjadi salah. Kemudian yang terakhir adalah bahasa yang tidak benar. Seperti ucapan, jangan hujan-hujanan nak, nanti kamu. Siapa yang pernah bilang itu? Bu, kata siapa itu teh? Makanya Bapak Ibu, tidak ada sekolah bagaimana cara menjadi orang tua. Rata-rata orang tua mendidik putra-putrinya seperti ibu bapaknya dulu mendidik dirinya. Dulu ibu bapaknya bilang, dek, neng, teh, jangan hujan-hujanan kamu sakit. Dia menikah punya anak, dilanjutkan. Bapak Ibu, saya dari sekarang anak saya sudah kelas 1 sudah di mualimin, itu sampai anak saya sekarang nomor 4, kalau ada hujan-hujanan biar sehat. Makanya anak saya pas sekarang yang SD saja mau maghrib hujan, ya hujan-hujanannya jangan, nanti basah. Kan kata ayah supaya sehatnya ujung. Maka anak-anak saya setiap hujan-hujanan pulang ke rumah sehat. Kenapa Bapak Ibu menyebutkan sakit? Dah bener Ustadz, habis hujan-hujanan anak saya sakit. Karena sudah terekam di dalam otak anak. Sama seperti ucapan ibu-ibu kepada anaknya ketika pagi-pagi mau sekolah makan jeruk, makan pisang, jangan makan buah-buahan, kamu belum makan, nanti kamu sakit. Makanya di kita mah makan buah-buahan pagi-pagi maluncrut. Di Israel Bapak Ibu, tadi yang saya sampaikan, hasil penelitian orang Amerika, kenapa orang Israel menjadi orang cerdas? Kenapa di Israel itu menjadi orang-orang yang banyak doktornya? Ternyata pola pendidikan, satu diantaranya. Ketika pasangan suami istri hamil, truk dites kayak namanya positif, tapi sanes COVID. Truk, wah positif mah. Orang Israel pasangan suami istri kalau tahu istrinya hamil, langsung Pak Bu berangkat ke toko buku, belanja buku. Di rumah istrinya baca buku. Capek istrinya, ayahnya membacakan tentang sejarah, membacakan tentang ilmu pengetahuan, terekam di anaknya. Itu yang menyebabkan cerdas. Yang kedua, ketika anak-anak di Israel Bapak Ibu sebelum berangkat ke sekolah, itu yang mereka makan pagi-pagi adalah buah-buahan seperti yang dimakan oleh Rasulullah, kurma. Kenapa? Ternyata hasil penelitian para ilmuwan, nutrisi yang dibutuhkan oleh otak manusia ada di dalam buah-buahan. Jadi ketika anak pagi-pagi makan buah-buahan, pluk, masuk ke dalam perut, diserap oleh otak, nutrisinya diserap, truk, berangkat ke kelas. Di Israel anak-anak sudah siap menerima pelajaran, truk, maka menjadi masuk semua ilmunya. Di kita dicaram, dicarek, dilarang,
tong buah-buahan bisi nyeri beteng. Jangan makan buah-buahan nanti kamu sakit. Jadi we malencret. Kenapa terekam di sini? Kenapa orang Israel tidak muncrat? Karena tidak ada ucapan orang tua yang negatif. Di kita pagi-pagi nasi, bubur, sorabi, bala-bala, nuwarareg hungkul kakarak bubuhan, sup ka kelas, budak teh lain siap, bukannya siap menerima pelajaran tapi heuai. Ininya kerja untuk mengolah nasi, bubur, sorabi, ulen, wah. Terus baru apel, jeruk setelah makan. Maka ketika masuk buah-buahan keburu busuk, tidak keburu diserap oleh otak. Makanya di kita beres makan buah-buahan langsung we kacarai jika cangkurileung. Nah inilah Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak ada. Seperti ada ucapan jangan makan daging kambing bisi darah. Ah cek saha. Kata siapa Bu? Cekolot nyalakan. Masa Allah menciptakan kambing supaya darah tinggi? Nggak ada Pak rumusnya. Yang ada di dalam Islam kulu wasrobu wala tusrifu, makan minum tapi jangan melampaui. Iya. Jadi kalau ngomong yang benar Bu, jangan terlalu banyak makan daging kambing. Itu yang benar. Kalau bahasanya jangan makan daging kambing, nanti darah tinggi. Berarti mau sedikit, mau banyak, itu yang menyebabkan darah. Makanya Bu dirubah sekarang bahasa kepada anak-anak kita. Makanya saya kepada anak-anak hujan-hujanan. Kalau mau melarang anak-anak kita supaya tidak hujan-hujanan, bahasanya yang benar seperti tadi saya. Deh, tong hujanan bisi basah. Jangan hujan-hujanan, nanti kamu basah. Ya iya tuh ayam masa hujan-hujanan enggak. Jadi itu yang benar. Kalau yang menyebabkan sakit tidak ada dari sananya. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 11. Di tengah-tengahnya itu id yugossikumun nu'as amanatan minhu wa yunazzilu alaikum minas samaa'i ma'an, dan kami telah menurunkan kepada kalian dari langit ma'an, air. Jadi Allah sudah menurunkan air hujan dari langit. Itu fungsinya Bapak Ibu liutahhirakum bihi, agar supaya kalian bersih, agar kalian sehat, suci, liutahhirakum. Jadi di sini menunjukkan bahwa liutahhirakum itu mensucikan dari gangguan setan, untuk menguatkan hatimu. Jadi air hujan itu yang menyebabkan manusia menjadi sehat. Di kita orang tua ngomongnya salah, jangan hujan-hujanan nanti kamu sakit. Maka naik motor datang hujan ngarebut. Kenapa? Takut sakit. Ngariuhan. Saya Bapak Ibu kalau ngaji dekat naik motor datang hujan dibuka helm, nah hujanan sorangan mah era mending we bari motoran. Kenapa? Karena terekam di otak saya hujan menyebabkan sehat, hujan menyebabkan sehat. Sekarang di Eropa sudah diteliti orang yang punya penyakit vertigo, sakit kepala terus, darah tinggi, hujan mereka malah jadi sehat, sembuh. Di kita malah diucapkan sakit. Jadi Bapak Ibu, hujan itu di dalam Al-Quran menyehatkan, positif. Tapi ketika disampaikan ke otak anak, jangan hujan-hujanan nanti kamu, maka itu yang terjadi. Sama seperti Bapak Ibu. Bu, saya mau nanya sama ibu-ibu, rokok positif negatif? Bu, rokok positif negatif, bagus atau buruk? Tuh Pak, rokok teh positif negatif? Negatif. Apa yang menyebabkan rokok itu? Di rokok saja sudah disebutkan menyebabkan impotensi darah. Wah, sampai gambarnya ge sarem.
menyebabkan rokok membunuhmu, tidak membunuhku. Rokok membunuhmu saja, tidak membunuhku. Cenah kan aya tukang ngarokok teh gitu. Rokok itu negatif. Pertanyaannya, kenapa bapak-bapak yang suka merokok sehat wae? Dulu di Bena ada Pak, masih keluarga saya tapi sudah Allahyarham. Beliau 93 tahun merokok. Ke Banjar naik sepeda kumbang kuat. Pernah saya nanya, "Mak, berhenti atuh merokoknya, udah tua. Mendingan mama merokok sehat daripada si bapak itu umur 50 tahun tidak merokok tapi sakit-sakitan." Saya nanya, kok bisa begitu? Ternyata dulu ketika dia mudanya, sebelum merokok nanya kepada temannya yang merokok. Biasanya tidak merokok, nanya, "Kenapa kamu merokok?" "Saya mah kalau habis ngerokok jag-jag langsung leungit, masalah oke, stres leungit cenah. Sehat urang mah jag-jag." "Oh gitu? Coba saya coba." Maka kerekam di sini setiap beres ngerokok sehat, jag-jag, kuat. Ada orang, saya mah gak mau garpit, jisamsu, garpit matak batuk. Maka dia jisamsu terus ngerokok garpit. Kenapa? Di sininya sudah terekam. Jisamsu mah obat batuk. Mata ungah batuk teh jisamsu deui ya teteh. Kenapa? Di sininya sudah terekam. Maksud saya Bapak Ibu bukan mau menyuruh ngerokok dan lain sebagainya atau melarang merokok. Ketika rokok itu sudah dinyatakan berdasarkan para ahli kedokteran negatif, bisa jadi positif oleh bapak-bapak ketika sudah tersampaikan rokok itu positif. Begitu juga sebaliknya, hujan di dalam Al-Quran positif, liyutahhirakum, mensucikan, membersihkan, menyehatkan. Tapi ketika disampaikan hujan-hujanan membuatmu sakit, maka dalam otak pun menjadi sakit. Makanya Bapak Ibu, ini saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ternyata apa yang kita ucapkan semuanya berpengaruh kepada otak anak-anak kita. Makanya mudah-mudahan setelah saya menyampaikan sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan ini bisa ada hikmah dan manfaatnya, sehingga kita bisa hati-hati dalam masalah pendidikan terhadap putra-putri Bapak Ibu semua, sehingga mudah-mudahan dengan ilmu yang tadi saya sampaikan kita bisa bekerja sama ketika nanti putra-putri Bapak Ibu sudah masuk ke pesantren Benda. Jangan sampai kemudian ada lagi bahasa ucapan yang Bapak Ibu ucapkan itu yang menyebabkan kemudian menjadi kotor kembali, karena kita pesantren hanya di antara salah satu tempat yang bisa membantu Bapak Ibu mencetak generasi Islam yang soleh, yang tafakuh fidin, yang rajin beribadah kepada Allah. Tapi tentu saja masalah nanti bagaimana hasilnya itu tergantung dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan kelak kepada putra-putri Bapak Ibu, sehingga mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita semua agar ternyata dalam dunia pendidikan masih banyak orang tua yang masih keliru dalam masalah pola pendidikan karena menganggap bahwa anak itu adalah sebagai milik pribadi, padahal anak adalah amanah dari Allah. Amanah dari Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit Bapak Ibu satu kisah. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang sudah pernah tahu, tapi saya ingin menutup pertemuan ini dengan satu kisah yang pernah disampaikan oleh Abi Qudamah di dalam kitabnya Sifatus Sofwah yang disusun oleh Imam Ibnu Jauzi. Abi Qudamah itu Bapak Ibu seorang pejuang, panglima perang dalam Islam pada zaman tabi'in. Ketika dia berada di satu Masjid Nabawi lagi menunggu datang waktu sholat, temannya Abi Qudamah bertanya, "Wahai Abi Qudamah, menunggu waktu adzan sholat katanya, ceritakanlah kepadaku satu kisah mungkin yang bisa membuat aku menjadi termotivasi, ada hikmahnya buat aku yang bisa ambil aku hikmahnya dari kisah perang satu saja katanya, mungkin ada yang kisah yang membuat kamu terpesona."
Lalu Abi Qudamah itu Bapak Ibu menceritakan, oh iya katanya ada satu kisah saya ingin menyampaikan kepada Anda. Abi Qudamah itu Bapak Ibu motivator. Jadi setiap mau perang datang ke kampung halaman memotivasi tentang pentingnya perang, jihad fisabilillah, perang. Ketika mau perang, kata Abi Qudamah, saya seperti biasa ke kampung-kampung mengajak berperang, besok kita perang. Akhirnya pulang ke rumah, setelah beres memotivasi penduduk kampung, tengah malam rumahnya didatangi seorang perempuan. Abi Qudamah, gitu. Assalamualaikum. Dari kejauhan, Abi Qudamah, assalamualaikum. Abi Qudamah Bapak Ibu, seorang mujahid, panglima perang, mendengar tengah malam ada yang salam, tapi yang datang perempuan. Dalam dirinya pelan-pelan, Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa? Tengah malam datang perempuan, Pak. Kalau kita lagi sendirian di rumah, bapak-bapak datang perempuan, Assalamualaikum. Abi Qudamah bukan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perempuan tersebut akhirnya mengucapkan salam lagi, Assalamualaikum. Abi Qudamah buka pintunya, Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Takut, Pak, terkena fitnah. Setelah 3 kali salam tidak keluar, maka perempuan tersebut kemudian berkata kepada Abi Qudamah, wahai Abi Qudamah, bukankah engkau tadi memberikan motivasi kepadaku tentang pentingnya perang? Abi Qudamah kalau mendengar tentang perang langsung dibuka. Aku adalah termasuk perempuan yang termotivasi untuk mengikuti perang. Abi Qudamah keluar, Pak. Pas dilihat benar perempuan. Untungnya kata Abi Qudamah, pas saya keluar melihat perempuan tersebut pakai cadar. Kemudian aku memalingkan mukaku, kemudian aku bertanya, ada apa wahai ibu tengah malam datang ke sini? Wahai Abi Qudamah, sebenarnya aku ingin ikut berperang bersamamu, tapi engkau tahu aku ini seorang perempuan. Maka aku ingin menyumbangkan sesuatu yang paling berharga yang ada di dalam tubuhku untuk dikorbankan fisabilillah. Jadi si perempuan tersebut, Bu, ibu-ibu tersebut punya rambut tebal, panjang, dipotong oleh dia, kemudian rambutnya dijadikan sebagai tali kelana, tali pengikat kuda. Abi Qudamah, aku telah memotong rambutku dan untuk dijadikan sebagai kelana kuda milikmu, mudah-mudahan dengan pengorbanan rambutku ini Allah mengampuni semua dosa-dosaku dan memasukkanku kelak aku ke surga. Luar biasa. Akhirnya sudah diambil sama Abi Qudamah. Besoknya Abi Qudamah, Pak, menyiapkan kuda, menyiapkan pasukan. Setelah siap, diberikan motivasi semuanya tentang pentingnya perang, tentang jihad fisabilillah. Beres Bapak Ibu perang, menyiapkan pasukan. Tiba-tiba dari belakang Abi Qudamah ada seorang remaja, belum pemuda juga tidak, anak kecil tidak, tapi remaja. Naik kuda, bawa busur panah. Abi Qudamah, dia naik kuda. Kata Abi Qudamah, ketika aku melihat ke belakang, melihat orang yang berteriak, seakan-akan aku melihat bulan purnama. Jadi gagah, saking gagahnya. Kemudian dia turun. Ada apa wahai anakku? Abi Qudamah, bukankah engkau sekarang mau berperang? Iya, aku sekarang mau ikut berperang denganmu. Kata Abi Qudamah, engkau masih kecil, pulanglah ke rumah. Wahai Abi Qudamah, kenapa engkau menyuruh aku pulang, malah membacakan Al-Quran? Bukankah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, infiru hifafa wa thiqala. Kata Abi Qudamah, waduh, ini disuruh pulang malah baca dalil. Bukankah Allah berfirman, pergilah engkau dalam kondisi ringan ataupun berat. Kenapa engkau menyuruh saya pulang? Kamu masih punya ibu? Masih. Berjihadlah, berbakti kepada ibuku. Justru ibuku yang menyuruh aku pulang agar aku pergi bersamamu berperang. Bukankah ibuku tadi malam datang menyerahkan rambutnya yang dipakai sekarang oleh kudamu? Oh, jadi kamu anaknya yang si ibu yang tadi malam. Akhirnya Bapak Ibu diajaklah berperang. Singkat cerita, Bapak Ibu dulu berperang itu kan berhari-hari jalannya itu. Setiap malam istirahat. Rupanya si pemuda tersebut, Bapak Ibu, yang lain istirahat, yang lain tidur. Si pemuda ini disibukkan memberikan makan kuda, merapihkan, masak. Hingga besoknya mau berperang, malam tersebut si pemuda tersebut seperti biasa dia masak. Rupanya pasukan menunggu konsumsi si pemuda tersebut nggak datang-datang. Wah, Abi Qudamah, mana anak muda tadi?
kok belum datang memberikan makanan kepada kita? Akhirnya Abi Qudamah mencari ke setiap tenda, tidak dapat. Akhirnya ada tempat, oh di sana katanya ada tempat mungkin berapi, di sana sedang masak, datang. Ternyata si pemuda tersebut sedang tertidur. Akhirnya Abi Qudamah pun mengikuti, kasihan si anak tadi tidak pernah istirahat, rupanya kecapean, sekarang ketiduran, biar aku yang melakukan. Itu Abi Qudamah mempersiapkan makanan, diantarkan. Dalam dia memasak makanan tersebut, Abi Qudamah melihat si pemuda tersebut dalam tidurnya tiba-tiba tersenyum. Belum pernah aku melihat orang tidur senyum seindah dia. Akhirnya dia terus meladeni pasukan Abi Qudamah. Tiba-tiba tanpa disadari si centong makanan tersebut, masakan tersebut jatuh kena katelnya mungkin, tong, yang menyebabkan pemuda tersebut terbangun. Oh, Abi Qudamah, maafkan saya kecapean kayaknya, saya ketiduran. Nggak apa-apa, saya memahami kamu, sudah lanjutkan, katanya, kamu istirahat. Tidak, wahai Abi Qudamah, biar aku yang melakukannya. Biar aku, kata Abi Qudamah, kamu istirahat, aku saja. Memaksa, Pak, Bu. Jadi dulu dalam kebaikan itu berlomba-lomba, biar sama saya gitu. Kalau sekarang sama kamu gitu, Bu. Kalau sekarang pada nggak mau berjihad itu. Kalau Abi Qudamah, sama saya, biar sama saya, kata anak muda tersebut. Kata Abi Qudamah, ya sudahlah, aku akan mengalah, tapi syaratnya satu. Ceritakan kepadaku, kenapa engkau tadi sedang tidur, aku melihat tiba-tiba kamu tersenyum. Ada apa? Kata Abi Qudamah tersebut, kata pemuda tersebut, wahai Abi Qudamah, tadi aku bermimpi. Dalam mimpi tersebut aku bertemu dengan seorang bidadari. Belum pernah aku melihat perempuan secantik itu. Kemudian saking cantiknya, wahai Abi Qudamah, aku tidak kuat ingin menjamahi perempuan tersebut, ingin menggaulinya. Kemudian aku mendekatinya. Ketika aku mendekatinya dan ingin mencoba untuk menjamainya, perempuan tersebut berkata kepadaku, wahai suamiku. Padahal dia masih remaja, tapi dia menyebutkan, wahai suamiku, belum saatnya engkau menjamahiku. Lalu aku pun bertanya, kapan aku bisa menjamahimu? Mungkin besok. Makanya aku tersenyum, wahai Abi Qudamah, karena aku ingin segera menjamahinya. Lalu tiba-tiba aku mendengar suara kentongan tersebut. Akhirnya aku terbangun. Akhirnya kemudian Bapak Ibu sudah selesai, besoknya berperang. Abi Qudamah ketika berperang, Bapak Ibu, yang ada dalam pikiran si anak tadi, kenapa? Dia belum pernah ikut perang, disimpan di belakang. Pas berkecamuk, yang di dalam pikiran, mana si anak tadi? Ternyata si anak remaja tersebut dengan membawa busur sudah berada di depan, begitu. Akhirnya Abi Qudamah mendekati anak tersebut, wahai remaja, kamu mundur, bukankah kamu belum punya pengalaman berperang? Mundur di belakang. Anak remaja tersebut malah membaca lagi Al-Quran. Wahai Abi Qudamah, bukankah di dalam Al-Quran Allah berfirman, jika kamu sudah berhadapan dengan musuhmu, janganlah kamu mundur. Kenapa kamu bilang aku harus mundur? Aduh, katanya ini anak muda disuruh mundur malah membacakan Al-Quran. Akhirnya dibiarkan. Sampai akhirnya selesai perang, terjadilah mendapatkan kemenangan. Setelah beres, Pak, Abi Qudamah yang ada pikiran anak muda tadi, dicari, di mana anak muda tadi, di mana anak pemuda. Tiba-tiba Bapak Ibu ada seorang pasukan perang, Abi Qudamah. Rupanya anak remaja tersebut, Bapak Ibu, sudah sakratul maut, penuh dengan luka. Dia memanggil Abi Qudamah dengan suara yang pelan, Abi Qudamah. Terdengar oleh pasukan, ada apa? Mana Abi Qudamah? Akhirnya dia langsung teriak-teriak, Abi Qudamah, kesini, ada yang memanggilmu. Abi Qudamah datang, Pak, ke remaja tersebut, ternyata sudah penuh dengan luka. Ada apa, wahai anak remaja? Akhirnya kata anak remaja, Abi Qudamah, masih ingatkah dengan cerita aku tadi malam? Iya, memang ada apa? Tentang gadis yang cantik tersebut? Iya, kenapa? Dia, bidadari tersebut, sudah ada di sampingku menunggu aku keluar. Allahu Akbar. Akhirnya dia meninggal. Kata Abi Qudamah, ya Allah, luar biasa ini, seorang remaja sampai mati syahid seperti itu. Akhirnya dia berpikir, bagaimana nanti saya laporan kepada ibunya. Akhirnya dia buka bajunya sebagai bukti kepada ibunya bahwa anaknya sudah meninggal. Pulanglah, Pak, ke kampung halamannya. Abi Qudamah tidak tahu di mana ini rumah si ibu tersebut, belum tahu di mana rumahnya. Hanya ketika sampai satu kampung, ada anak kecil perempuan. Dia setiap datang tentara nanya, wahai tentara, mana kakakku? Nggak tahu. Ada lagi tentara, wahai tentara, apakah engkau melihat kakakku? Tidak. Kata Abi Qudamah, mungkin ini
adiknya pemuda tersebut. Apakah kamu seorang remaja yang ikut berperang denganku? Iya, katanya. Mana dia? Di mana rumah ibumu? Akhirnya ditunjukkan ke rumahnya. Pas sampai di rumahnya, Bapak Ibu, Abi Qudamah biasa mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Si ibu menjawab dari dalam rumah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di luar? Aku, Abi Qudamah. Si ibu mendengar Abi Qudamah, berarti perang sudah selesai. Wahai Abi Qudamah, mau apa engkau datang ke sini? Mau berbelasungkawakah engkau datang ke sini, atau mau membawa kabar gembira kepadaku? Abi Qudamah kaget, Pak. Loh, kok pertanyaannya begitu? Maksudnya apa, Ibu? Berbelasungkawa atau membawa kabar gembira? Kata si ibu tersebut kepada Abi Qudamah, wahai Abi Qudamah, jika engkau ke sini pulang bersama anakku masih hidup, berarti engkau datang ke sini, engkau mau berbelasungkawa kepadaku. Tapi jika engkau datang ke sini mau menyampaikan bahwa anakku telah mati syahid, berarti engkau datang ke sini mau membawa kabar gembira. Kaget, Bu. Menyampaikan anak meninggal disebut kabar gembira. Maka Abi Qudamah menyampaikan, aku kesini mau menyampaikan kabar gembira. Baru dibuka pintunya, keluar. Benarkah anakku sudah mati syahid? Benar, wahai ibu. Mana buktinya kalau anakku sudah meninggal? Abi Qudamah mengeluarkan baju anaknya. Ini, pas dilihat benar itu anaknya, langsung sujud si ibu tersebut. Abi Qudamah kaget. Kok setelah bangun, wahai ibu, kenapa engkau menerima berita anakmu sudah meninggal malah bersujud syukur? Wahai Abi Qudamah, bukankah anakku itu amanah dari Allah yang harus aku antarkan sampai ke surga? Saat ini anakku sudah mati syahid, maka aku sudah melakukan tugasku sebagai ibu, mengantarkan anakku sampai ke surga. Itulah Bapak Ibu kisah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ternyata orang tua zaman dulu tahu tanggung jawab bagaimana menjadi orang tua. Saat ini banyak orang tua dengan adanya COVID takut, sakit, takut, mati. Padahal dulu mereka berjihad, berperang, tidak ada resikonya kecuali mati. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu ketika putra-putri mau disekolahkan ke pesantren, mereka akan berusaha untuk jihad fisabilillah. Jihad saat ini bukan dengan berperang, tapi bagaimana kita bisa menyebabkan anak-anak kita mau paham, belajar tentang agama Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lafu minkum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.